Setelah itu, Larhart pun langsung menjatuhkan 5 prajurit dalam satu kali serangan aja. Melihat itu, sang raja berkata jika kali ini ia akan membiarkan Larhart menang dan lain kali ia akan kembali untuk mengalahkannya. Namun si Larhart menjawab nggak ada kata lain kali karena ternyata sebelumnya Larhart udah menyerang si raja dengan kecepatan sangat tinggi yang bahkan nggak disadarinya. Hingga si raja pun akhirnya tewas dan part 24 pun selesai. Hola amigos parantosku, Mahada Mangos, balik lagi di Gayakin Movie yang di video kali ini akan melanjutkan part 25 dari serial Dragon Quest 2020, di mana part ini merupakan episode 81 sampai 83 yang baru aja keluar. Sebelum mulai, mari kita sapa-sapa dulu 5 amigosku yang kali ini ada Bagus Fahru Rozi, Ucup Yeh, Sainwi, Riz, Muhlisin, dan juga buat kalian semua yang nggak bisa Mimin sebutin satu persatu, thanks ya selalu hadir di channel ini. Lanjut ke cerita di mana part ini akan menceritakan perjuangan Dai yang tinggal sedikit lagi sampai ke tempat sang Raja Iblis Agung Ban. Apakah yang akan terjadi? Daripada penasaran, mending langsung simak aja videonya. Dan seperti biasa sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Part ini diawali oleh Larhart yang memberitahu Yunkel jika ia sebenarnya udah tewas namun dihidupkan kembali menggunakan darah naga dari Baran seperti Popu dulu. Larhart juga menyebutkan jika Baran berniat menghidupkan kembali 3 prajurit naganya walau yang berhasil hidup hanyalah Rat sendiri karena ia bilang darah naga hanya bisa menghidupkan orang yang mempunyai keinginan kuat untuk kembali hidup aja. Larhart lalu bilang jika ia kecewa dengan Yunkel yang sekarang karena ia udah menjadi terlalu lembut dan harus kalah karena mencoba melindungi Him. Bahkan ia berkata dengan kejam udah salah menitipkan Dai pada Yunkel sebelumnya. Yunkel membenarkan kata-kata Larhart dan berkata jika apapun yang terjadi ia nggak akan bisa meninggalkan Him sendiri. Mendengar itu Larhart pun menyerang Yunkel walau ia sengaja nggak mengenainya dan itu Larhart lakukan cuma sebagai simbol jika ia telah menghabisi kepribadian Yunkel yang dulu yang nggak pernah mempedulikan apapun untuk bisa menang. Larhart lalu memakai kembali zirah tombak kegelapan yang dulu pernah ia berikan pada Yunkel dan bersiap menggantikan tugasnya untuk melindungi Dai. Karena sebenarnya Larhart tahu jika Yunkel udah sekarat dan gak sanggup bertarung lagi. Him sempat marah-marah pada ocehan si Larhart tanpa ia tahu saat itu Yunkel udah beristirahat dalam damai. Hingga gak lama Kurokodain dan yang lainnya datang ke hadapan Him yang sedang menangis di depan tubuh si Yunkel. Scene berpindah ke tempat Dai di mana Mr. Fern bisa merasakan jika Raja Bidak dan pasukannya udah dikalahkan. Avan dan Leona pun lalu kembali ke tempat itu setelah berhasil menonaktifkan semua jebakan yang dibuat oleh si Kiruban. Dan di sini Avan sangat bangga pada Yunkel yang udah membereskan semua pasukan sang Raja Iblis. Avan yang kegirangan auto bertingkah konyol di hadapan semua orang sampai diprotes para muridnya. Namun Mr. Fern berpendapat lain karena ia bisa merasakan di balik kekonyolannya Avan menyimpan kekuatan yang luar biasa. Mendengar itu, Avan pun kembali dalam mode seriusnya, dan ia juga mengetahui jika Mr. Fern adalah orang terkuat yang harus mereka kalahkan sebelum menghadapi sang Raja Iblis. Popu merendahkan Mr. Fern dengan bilang sebelumnya mereka udah mengalahkan para komandan pasukan iblis dan ia menganggap kekuatan Mr. Fern setara dengan mereka semua. Namun yang mengejutkan, Mr. Fern memberitahu jika komandan pasukan iblis dan pasukannya dibuat ban cuma karena sang Raja Iblis sedang iseng aja guys. Karena dulu sebelum ada mereka pun Ban dan Mr. Fern bisa menaklukkan dunia bawah hanya berdua aja. Dan kehilangan komandan pasukan iblis nggak berpengaruh apa-apa untuk Ban dan Mr. Fern untuk menguasai dunia permukaan. Mr. Fern lalu menunjukkan sedikit kekuatannya membuat para murid Avan terutama Popu menyadari kekuatan Mr. Fern yang sebenarnya. Dan gak diduga saat pertarungan hampir pecah Avan turun tangan dan bilang pada murid-muridnya jika ialah yang akan berduel dengan Mr. Fern. Lucunya, si Mr. Fern menolak tantangan Avan dan berkata jika ia nggak mau mengambil mangsa si Kiruban karena sang dewa kematian yang dendam pada Avan udah menargetkan pria itu sebagai mangsanya. Bener aja karena Kiruban tiba-tiba datang menyerang dan menarik tubuh Avan ke dalam portal ciptaannya. Avan terbawa ke sebuah tempat dan melihat ada benda mirip robot yang memegang sebuah sabit, hingga Kiruban pun menampakkan diri dengan topeng barunya. Kiruban menantang Avan berduel dengan jujur dan adil tanpa jebakan dan si robot ada di sana karena ia akan bertugas sebagai pengawas pertarungan.
Avan tentu menerima tantangan itu hingga keduanya langsung bertarung menggunakan pedang. Dan di sini sistem pertarungannya ternyata siapa yang kalah maka sang robot akan ikut menyerang orang tersebut, di mana Mr. Fern memberitahu Dai dan teman-temannya tugas si robot yang bernama Judge itu adalah menghabisi orang yang kalah, sementara pemenang akan bisa keluar dari tempat pertarungan tadi. Mr. Fern lalu memancing kemarahan Dai dengan bilang jika ingin tahu cara menyelamatkan Avan maka Dai harus bertarung dengannya. Namun Leona tahu akal busuk si Mr. Fern dan bilang Mr. Fern sebenarnya nggak tahu cara mengeluarkan Avan dari dimensi yang dibuat oleh Judge, dan berkata seperti itu cuma untuk mengulur waktu juga membuat Dai kehabisan tenaga untuk melawannya. Dai nggak peduli pada kata-kata Leona dan bersiap menyerang, tapi pertarungan itu lalu dihentikan oleh Leona yang menggunakan bulu perak pemberian Avan. Balik lagi pada Avan yang berhasil mengenai tubuh Kiruban, dan di sana ia akhirnya memberitahu jika sebelumnya pun Avan bisa aja lebih serius menyerang Kiruban dan melukainya. Tapi itu nggak ia lakukan karena Avan ternyata udah mendeteksi jika Kiruban bisa menyulitkan langkah para muridnya menuju sang Raja Iblis. Makanya Avan sengaja membuat sang Dewa Kematian menaruh dendam kepadanya agar Kiruban mengincar dirinya aja, yang Avan bilang ia bisa menahan Kiruban untuk selamanya bertarung di dimensi itu, sementara kepemimpinan Dai dan yang lainnya udah Avan serahkan kepada Leona. Di lain sisi, Leona pun memberitahu Dai, Popu, dan Mamu jika Avan udah mempercayakan dirinya untuk memimpin teman-temannya itu. Yang ternyata Avan mencontoh perjuangan teman-temannya dulu waktu mereka melawan Hadlar, di mana saat itu ayah ibu Mamu juga Matorifu berkorban untuk membuka jalan agar Avan bisa sampai ke tempat Hadlar. Saat Dai dan teman-temannya mendengarkan kata-kata Leona, Mr. Fern mencoba menyerang Dai dari belakang. Beruntung Popu bisa menahan serangan itu. Di sini Popu akhirnya mengerti pesan dari gurunya dan karena itu ia berniat melawan Mr. Fern sendirian untuk membuka jalan bagi semua teman-temannya. Walau nggak diduga, Mamu lalu membantu Popu untuk menghalangi Mr. Fern di tempat itu. Pertarungan pun langsung terjadi di mana Mamu Popu menyerang secara bersamaan dari udara. Popu berhasil mengalihkan perhatian Mr. Fern dengan sihir miranya, sementara Mamu berhasil mendekat dan mengenai wajah Mr. Fern. Sialnya, Mr. Fern gak tergores sama sekali dan malah berhasil menangkap keduanya, membuat Dai yang belum jauh dari sana ragu untuk melangkah dan memutuskan kembali. Namun tiba-tiba seseorang datang menyelamatkan Popu Mamu, dan orang itu gak lain adalah si Larhart. Scene lalu berpindah ke Yunkel, di mana ternyata ia nggak tewas berkat Beast yang bisa menyembuhkan semua lukanya. Beast memberitahu Yunkel walau Yunkel bisa bergerak seperti sebelumnya, namun karena lukanya terlalu parah Yunkel nggak akan bisa bertarung seperti dulu lagi. Mendengar itu, Yunkel berkata jika hal itu bukanlah sebuah masalah karena ia senang udah mendapatkan teman baru. Gak hanya Yunkel, Beast juga ternyata udah menyembuhkan seluruh organ si Him. Karena mengejutkan, Him yang dulu cumalah sebuah benda sekarang mempunyai organ dalam layaknya makhluk hidup. Sementara Yunkel walau nggak bisa bertarung lagi lalu meminta teman-temannya membawa dirinya ke tempat Dai karena Yunkel ingin melihat langsung pedang Dai menebas sang Raja Iblis. Balik lagi ke tempat Dai, di mana yang mengejutkan Larhart auto bersujud pada sang kesatria naga dan bersumpah setia pada Dai. Mr. Fern yang merasa dicuekin pun auto mengamuk dan melihat itu Larhart meminta Dai pergi dari sana sementara ia akan berduel dengan sang komandan iblis terkuat. Walau Dai sempat meragukan Larhart bisa mengimbangi Mr. Fern. Larhart lalu menghampiri Mr. Fern tanpa tombaknya untuk meyakinkan Dai agar mau pergi karena dirinya bisa menghadapi Mr. Fern dengan menggunakan kecepatannya aja. Sementara Mr. Fern yang nggak bisa mengenai Larhart berkata jika kekuatan pria itu setara dengan Lon Beruk. Larhart juga memberitahu Dai jika setelah kebangkitannya, ia menemukan surat wasiat dari Baran yang memintanya untuk melayani Dai. Dai pun akhirnya mempercayakan Mr. Fern pada Larhart, Mamu, dan juga Popu. Dan setelah Dai pergi, ketiganya pun langsung bertarung dengan Mr. Fern. Sementara itu, Dai dan Leona akhirnya sampai di hadapan menara tempat ban berada yang disebut Menara Supremasi. Keduanya pun langsung menaiki tangga dan sebelum bertemu dengan sang Raja Iblis, Dai memberikan pisaunya pada Leona karena Dai bilang selain bulu-bulu dari Avan, Leona sama sekali nggak bersenjata.
Dai lalu melangkah lebih dulu tanpa menyadari jika Leona ditangkap oleh tentakel-tentakel yang tiba-tiba aja muncul. Beruntung Gomechan melihat kejadian itu membuat Dai auto mengejar si Leona. Dai pun tiba di suatu ruangan dan akhirnya melihat langsung makhluk yang menangkap Leona dan part 25 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.